hurrimat alaikumul maitatu waddam, darah. Di dalam Injil juga dikatakan, tidak kurang dari 5 tempat, Injil melarang mengkonsumsi darah. Disebutkan dalam buku Leoti, bab 17, ayat 14. Dalam buku Deuteronomi, bab 12, ayat 16. Dalam buku Genesis, bab 9, ayat 4. Di dalam Samuel 1, bab 14, ayat 33. Dalam buku Aks, bab 15, ayat 29 dikatakan, bahwa kau tidak boleh mengkonsumsi darah. Yang ketiga adalah walahmal khinzir, daging babi. Dan banyak pendapat tentang ini. Aku pernah berbicara tentang hal ini. Kenapa tidak boleh memakan jenis yang satu ini? Kenapa seseorang tidak memilihnya? Ada banyak jenis penyakit yang terdapat di dalamnya. Dan pesan yang sama juga terdapat dalam Injil. Jika kau baca Injil, di buku Leotikus bab 11 ayat 7-8 dikatakan bahwa babi dikatakan tidak sehat. Itu sudah dibuktikan. Janganlah dipotong, karena dagingnya tidak bersih untukmu. Jangan memakan daging yang bangkainya pun tidak boleh disentuh. Pesan yang sama diberikan di buku Deuteronomi, bab 14 ayat 8. Babi, walau kukunya sekalipun, janganlah dipotong. Jangan memakan daging yang bangkainya pun tidak boleh dipegang. Pesan yang sama ada di buku Isaya, bab 65, ayat 224 dan 225. Bahwa daging babi dilarang untuk dimakan. Wa ma uhilla li ghairi lahbi, makanan apapun yang disembelih selain dengan nama Allah adalah haram. Pesan yang sama terdapat dalam buku Aks, bab 15, ayat 29, dan Wahyu, bab 2 ayat 14, bahwa kau tidak boleh makan makanan yang disembelih selain atas nama Allah, Tuhan yang Maha Besar. Jika kau analisa, jika kau patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memakan makanan yang dilarang, kau sudah melakukan ibadah. Jika kau menyayangi tetanggamu, kau beribadah. Seperti yang dikatakan Isa damai bersamanya, sayang tetanggamu. Quran mengatakan dalam surat Al-Ma'un, bab 107 ayat 127. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, allazina hum an shalatihim sahun, allazina hum yur'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah kau orang yang mendustakan agama, yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makanan orang miskin? Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, dan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang sholat untuk dilihat orang lain, dan tidak menyediakan apa yang dibutuhkan tetangganya. Jika kau menyayangi tetanggamu dan menyediakan apa yang dibutuhkannya, berarti kau sudah melakukan ibadah kepada Allah. Jika kau jujur berbisnis, kau beribadah. Jika kau tidak mencela orang lain, seperti yang dikatakan Quran surat Al-Humazah bab 104 ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Jika kau tidak mengumpat dan mencela, kau beribadah. Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau harus menghormati dan mencintai orang tuamu. Jika kau menghormati dan mencintai mereka, kau beribadah. Quran mengatakan dalam surat Al-Isra bab 17 ayat 23 dan 24, aku telah perintahkan tidaklah menyembah selain aku. Berbuat baiklah pada orang tuamu, dan jika salah satu dari mereka atau keduanya menjadi tua, janganlah menghina mereka. Jangan mengatakan pada mereka. Rendahkanlah dirimu pada mereka berdua, dan dengan penuh kasih sayang berdoalah pada Tuhanmu. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihimu saat kecil. Quran mengatakan, saat orang tuamu telah menjadi tua, jangan katakan pada mereka. Jika kau mencintai, menghormati, dan patuh pada orang tuamu, kau melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau menikah, itu ibadah. Nabi berkata bahwa jika seseorang tidak menikah, dia jauh dariku. Jika kau mencintai istrimu, kau beribadah. Quran mengatakan dalam surat An-Nisa bab 4 ayat 19, perlakukanlah istrimu dengan sebaik-baiknya, bahkan jika kau tidak menyukainya. Bahkan jika kau tidak menyukai istrimu, Quran mengatakan, perlakukanlah dia dengan sebaik-baiknya. Jika kau tidak melakukan zina, kau beribadah. Quran mengatakan dalam surat Al-Isra bab 17 ayat 32, janganlah kamu mendekati zina, karena setan akan membuka jalan menuju keburukan. Jika kau berpakaian sopan, kau beribadah, kau sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran
mengatakan tentang hijab bagi laki-laki. Dalam surat An-Nur bab 24 ayat 30, katakanlah kepada orang laki-laki yang percaya, tahan pandangannya dan pelihara kemaluannya. Saat seorang laki-laki bertemu seorang wanita, pikiran buruk apapun, pikiran yang memalukan, singkirkan dari kepalanya. Itulah hijab bagi laki-laki. Pesan yang sama diberikan Isa damai bersamanya dalam Matius bab 5 ayat 27 dan 28. Isa damai bersamanya berkata, itu sudah diatur dari zaman dulu. Kau tidak boleh melakukan zina. Kuperingatkan kalian, jika kau melihat wanita, pandangan terakhir mencarinya, berarti sudah melakukan perzinahan dalam hatimu. Siapapun yang melihat wanita dalam pandangan terakhir mencarinya, berarti sudah melakukan perzinahan di hatinya. Isa damai bersamanya berkata bahwa jangan melihat wanita dan mengikutinya dengan pandanganmu. Selanjutnya dalam surat An-Nur bab 24 ayat 31 dikatakan soal hijab bagi wanita. Katakanlah pada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, dan tutuplah aurat mereka, kecuali di depan suami mereka, ayah mereka, dan anak laki-laki mereka, juga kepada laki-laki yang tidak dapat dinikahinya. Dan kriteria tentang hijab dari ayat tersebut juga terdapat dalam Quran dan hadis. Yang pertama adalah menutup aurat wanita yang akan membedakan laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dari pusar sampai lutut. Bagi wanita seluruh tubuh harus ditutup. Bagian yang boleh terlihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Yang kedua, pakaian yang mereka pakai tidak boleh menampakkan bentuk tubuh mereka. Ketiga, tidak boleh transparan sehingga bisa terlihat. Keempat, tidak boleh sengaja dijahit untuk menarik perhatian lawan jenis. Kelima, jangan berpakaian mirip dengan orang kafir. Keenam, jangan berpakaian mirip dengan lawan jenismu. Dan pesan yang sama diberikan dalam Injil. Jika kau baca buku Deuteronomi bab 22 ayat 5 mengatakan, wanita tidak boleh mengenakan pakaian yang diperuntukkan bagi laki-laki. Dan laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian yang diperuntukkan bagi wanita, sama seperti pernyataan sebelumnya. Jangan berpakaian yang mirip dengan lawan jenismu. Pernyataan yang sama. Jika kau pergi ke restoran atau kantin, laki-laki di sana memakai anting. Satu anting, itu tandanya, kau tahu. Satu anting. Itu tidak diizinkan dalam Islam. Juga diterangkan dalam Injil. Kenapa mereka melakukannya, aku tidak tahu. Hal yang sama juga disebutkan dalam Timotius 1. Bab 2, ayat 19, bahwa wanita harus berpakaian menutupi kemaluannya. Mereka begitu bersinar dan mempunyai fisik yang unik. Mereka punya area yang tertutup dan mempunyai rambut keemasan. Jadi yang harus dilakukan adalah menutupinya. Sederhana saja. Dan dikatakan lebih jauh dalam Korintian 1. Korintian 1, bab 11, ayat 5 dan 6 dikatakan, bahwa wanita yang tidak menutupi kepalanya, dia tidak menghormati kepalanya. Wanita yang tidak menutup kepalanya, dia tidak menghormati kepalanya. Dan ayat 6 mengatakan, wanita yang tidak menutup kepalanya, sebaiknya mencukur rambutnya sampai habis. Injil mengatakan itu, dalam Korintian 1, bab 11, ayat 5 sampai 6. Wanita yang tidak menutup kepalanya, harus mencukur habis rambutnya. Bukan Quran atau hadis yang mengatakan itu, tapi Injil. Jika wanita memperlihatkan kepalanya, tidak tertutup, dia harus mencukur habis kepalanya. Jadi, jika orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran Isa damai bersamanya, berarti Muslim, lebih Kristen dari orang Kristen itu sendiri. Jika kau analisa, sebagai orang Muslim, dalam sunnah, kita harus dihitam. Pesan yang sama ada dalam Injil. Jika kau baca Injil, ini disebutkan di dalam John, bab 7, ayat 22, bahwa Musa memberimu perintah untuk melakukan hitam. Dalam Acts, bab 7, ayat 8, perintah berhitam diberikan sebagai perlindungan bagimu. Seperti disebutkan dalam Luke, bab 2, ayat 21, bahwa Isa damai bersamanya dihitam saat ia berada di Etude. Isa damai bersamanya dihitam saat berada di Etude. Jika kau analisa, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Kau sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan sebelumnya, Islam berarti tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia disebut sebagai Muslim. Quran mengatakan dalam surat Al-Imran bab 3 ayat 52, Isa damai bersamanya adalah seorang Muslim. Pesan yang sama juga tertulis dalam Injil John bab 5 ayat 30. Isa damai bersamanya mengatakan, bukan keinginanku, tapi keinginan ayahku.
Aku tidak bisa melakukan apapun sendirian. Apapun yang ku dengar, yang ku nilai, ku beritakan. Aku tidak mencari keinginanku, melainkan keinginan ayahku. Bukan keinginanku. Keinginan yang maha besar, jika diterjemahkan dalam bahasa Arab berarti Islam. Dan orang yang mengikuti ajaran Islam disebut Muslim. Jadi menurut Injil, Isa damai bersamanya adalah seorang Muslim. Pembicaraan akan kuakhiri dengan membaca ayat Al-Quran, surat An-Nahl bab 15 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilahum billati ahsan. Ajaklah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Wa akhirud dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembicaraan kali ini. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Kami harapkan pertanyaannya yang menyangkut topik kali ini, persamaan Islam dan Kristen. Tentu saja kami harus mengingatkan pada audiens wanita yang ingin bertanya, akan ada waktu khusus bagi penanya wanita dan akan ada mikrofon sendiri untuk Anda, tepat berada di hadapan Anda. Dan bagi audiens laki-laki, kalau Anda ingin bertanya, kami menyediakan waktu bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang boleh diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut topik dari diskusi ini. Persamaan antara Islam dan Kristen. Kalau Anda punya sesuatu untuk ditanyakan, silahkan maju ke depan dan secara bergiliran dan teratur mengajukan pertanyaan yang akan diajukan. Dan kesempatan ini bukan hanya untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Saudara-saudara kita yang Kristen juga bisa menanyakan hal-hal yang ingin diketahui tentang topik ini, persamaan Islam dan Kristen, kepada pembicara kita Dr. Zakir Naik, dan kesempatan pertama untuk bertanya kami berikan. Assalamualaikum saudara Zakir. Apakah ada persamaan tentang persyaratan minimum dari Islam dan Kristen dalam diri seseorang untuk mencapai pengampunan, untuk meraih pengampunan, persyaratan minimum? Tolong sebutkan nama Anda. Aku Muhammad Fahri Hudin, aku mahasiswa Universitas Fisioterapi, aku pelajar fisioterapi. Baiklah, akan kujawab. Ini menyangkut persyaratan minimum dalam Islam dan Kristen agar seseorang mendapatkan pengampunan. Jika kau baca Quran, Quran akan memberimu jawaban bagaimana memasuki surga. Dalam surat Al-Asr, bab 103, ayat 1 dikatakan, Wal asri, innal insana lafi husri, illa lazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi, kecuali mereka yang beriman, mengerjakan amal soleh dan mentaati kebenaran dengan dakwah. Mereka yang berada dalam kesabaran. Untuk setiap manusia yang ingin masuk surga, masuk Firdaus, minimum ada 4 persyaratan. Beriman, mengerjakan amal soleh, mentaati kebenaran, dan menetapi kesabaran. Jika ada salah satu yang hilang dalam situasi normal, maka orang itu tidak akan masuk jannah. Jika Allah ingin memaafkan, itu pertanyaan lain. Dalam keadaan normal, keempat hal itulah persyaratannya. Bagi seseorang yang ingin masuk surga, ada 4 persyaratan minimum. Dan Allah mengirimkannya untuk misi ini dalam Surat An-Nisa bab 4 ayat 48, Surat An-Nisa bab 4 ayat 116 dikatakan, menurut ajaran Kristen atau gereja, aku mengutip Injil dan gereja mengatakan, jika kau percaya pada Isa damai bersamanya, dia meninggal untuk dosa-dosa kita. Jika kau percaya, kau mendapat pengampunan. Jika kau percaya Isa damai bersamanya, dikorbankan dan mati di salib untuk dosa-dosamu, kau mendapatkan ampunan. Ini dapat dibuktikan dalam Injil. Isa damai bersamanya. Dia tidak disalib. Kita sudah bicarakan. Ada dalam kasetku. Kalian bisa miliki kasetku. Membicarakan bahwa bagaimana membuktikan bahwa Isa tidaklah agung. Bukan dari Quran, tapi dari Injil. Quran mengatakan kami percaya. Tapi Injil, jika kau baca dengan benar, tidak mengatakan kalau ia disalib. Tapi ia percaya kalau Isa damai bersamanya. Dia meninggal untuk dosa-dosa kita. Kau akan mendapat pengampunan. Jika kau baca apa yang dikatakan Isa damai bersamanya, dia mengatakan secara jelas kebalikannya. Dalam Matius bab 19 ayat 16 sampai 18, seseorang datang untuk berdiskusi dengan Isa. Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar aku mendapat kehidupan abadi? Kehidupan abadi berarti gulu paleh. Seseorang datang dan bertanya padanya, ya Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi? Isa damai bersamanya mengatakan, kenapa kau bertanya padaku yang tidak baik? Satu-satunya yang baik adalah ayahku di surga. Jangan tanya yang tidak baik padaku, sebab yang baik adalah ayahku. Dan jika kau ingin memasuki kehidupan abadi, ikutilah perintahnya.
Dia tidak bilang jika ingin hidup abadi, percayalah kalau aku Tuhan. Dia tidak bilang kalau aku mati di salib untuk menebus dosa-dosamu. Dia bilang jika kau ingin hidup abadi, patuhilah perintah-perintahnya. Jagalah perintah-perintahnya. Artinya, jika kau ingin masuk surga menurut Injil, jagalah perintah-perintahnya dan semua yang dikatakannya. Tidak berperang, tidak minum alkohol dan berjudi, kau harus sholat, kau harus sujud, semua yang diperintahkannya. Jadi jika maksudmu orang Kristen adalah orang yang mengikuti Kristus, damai bersamanya, seperti disebutkan, maka alhamdulillah, kalau kita orang Muslim, kita lebih Kristen dari orang Kristen itu sendiri. Lagi pula Isa sendiri adalah seorang Muslim. Kuharap kau puas. Terima kasih. Dipersilahkan kepada penanya berikutnya. Aku Kairunisa Sayyid dari My Lord, Insinyur. Isa mengajarkan pesan damai, sementara Muhammad mengajarkan kita untuk berperang untuk agama. Oleh karena itu, menurutmu apakah ada perbedaan besar antara kedua hal tersebut? Saudari kita bertanya apakah Isa damai bersamanya mengajarkan untuk mencintai sesama dan lain-lainnya, sementara Muhammad SAW mengajarkan bahwa mereka harus berkelahi karena perbedaan yang ada antar agama. Saudari, jika kau tahu, disebutkan dalam Injil Matthew, bab 5, dikatakan, Isa damai bersamanya berkata, seperti di saat yang lalu, mata untuk mata dan gigi untuk gigi. Itu hukum di mana Nabi Musa damai bersamanya, mata untuk mata dan gigi untuk gigi. Jika seseorang mengambil matamu, kau juga bisa mengambil matanya. Tidak ada waktu untuk keadilan, tidak ada waktu. Jika kau ambil mataku, kau ambil matamu. Mata untuk mata, gigi untuk gigi. Kau ambil gigiku, aku ambil gigimu. Langsung. Jalan pintasnya tidak ada waktu untuk pengadilan dan hukum. Jika ada anak kecil yang sedang bermain layang-layang, dia melukai matamu, lalu kemudian secara tidak sengaja seseorang menyakitimu. Kau tidak ingin membunuhnya, itu tidak sengaja. Isa damai bersamanya menambahkan hal spiritualnya. Dia Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengartikan secara kaku. Mata untuk mata, gigi untuk gigi. Dia membawa perubahan. Tertulis dalam Matthew bab 5. Dikatakan, itu adalah masa lalu, mata untuk mata, gigi untuk gigi. Tapi kuperintahkan padamu, jika seseorang menampar pipimu, berikan pipimu yang lain. Jika ada yang meminta jantungmu, berikan hatimu. Jika ada yang memintamu berjalan 1 langkah, berikan 2 langkah. Jika ada yang menampar pipimu, berikan pipimu yang lain. Orang-orang melakukan secara kaku, melakukannya secara ekstrim. Isa damai bersamanya untuk menyeimbangkan. Dia pergi ke kelompok ekstrim lainnya. Jika seseorang menampar pipimu, berikan pipi lainnya. Itu adalah hal yang baik. Sekarang kutanya, apa orang Kristen melakukannya saat ini? Jika kau menamparnya sekali di depan publik, dia mungkin akan melakukan seperti yang disuruh. Tapi jika dia pergi ke pendeta manapun dan menampar mereka dengan kasar, mungkin di depan umum dia akan memberikan pipi satunya. Tampar pipi satunya, dia akan memberikan pipi yang lain. Jika dia melakukan lagi, pendeta akan memberikan bonus pipi satunya. Unsur ketidaksengajaan akan selalu dapat dimaafkan. Tapi jika seseorang secara bodoh menamparmu dan kau memberikan pipimu yang satu, setiap pagi aku akan mengetuk pintumu dan memberimu 1 tamparan. Mungkin sekali atau 2 kali hal itu dapat dimengerti, tapi kau tidak akan setuju jika setiap hari harus menawarkan pipimu yang 1 lagi. Tidak akan. Nabi Muhammad damai bersamanya. Dia mendapat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dia harus menilai situasinya. Quran mengatakan dalam surat An-Nisa bab 4 ayat 171, La ta'khulu fi zinikum. Jangan berlebihan dalam agamamu. Jika ada perpecahan, Islam akan berada di tengahnya. Jika ada seseorang yang tidak sengaja menyakitimu, kau harus memaafkannya. Tapi jika seseorang sengaja memukulmu, kau dapat memukulnya kembali. Hukum Islam mengatakan, jika seseorang menekanmu, kau dapat melawannya. Bahkan jika seseorang menekanmu tidak bersalah. Jika seseorang melakukan hal yang salah padamu, dan kau tidak dapat membetulkannya, itu berarti salahmu. Dia harus ditekan. Jika dia melawan balik, dia melakukannya dengan alasan yang kuat. Dan jika dia tidak melawan, dia sudah berdosa. Abu Said mengatakan, jika seseorang melakukan sesuatu atas nama hukum dan kau melihatnya tertindas, kau melihat seseorang dirampok, wanita. Nabi kita tercinta berkata, jika kau melihat kejahatan, yang terbaik adalah menghentikan dengan tanganmu. Jika kau tidak bisa dengan tanganmu, lakukan dengan mulutmu. Katakan jangan lakukan itu. Jika kau tidak bisa, kutuklah dalam hati. Itu yang akan dilakukan orang-orang beriman. Tidaknya kutuklah dalam hati. Islam adalah agama dengan makrifat. Nabi kita tercinta Muhammad SAW berkata, jika ada orang yang ingin berkelahi denganmu, lawanlah mereka. Jika kau tidak melawan mereka, mereka akan melakukan hal yang sama pada orang-orang di sekelilingmu. Jika Allah memberimu kekuatan untuk melawan kejahatan, kau harus lawan orang yang berbuat jahat itu. Itulah persyaratan. Karena itulah sekarang, memerangi ketidakadilan adalah jalan yang terbaik. Karena sekarang masyarakat sudah bertambah buruk.
banyak kejahatan yang terjadi. Jika kau mengikuti aturan Isa damai bersamanya, jika pipimu ditampar berikan pipi satunya, jika orang meminta jantungmu berikan hatimu, itu tidak akan berhasil. Dunia sudah buruk, jadi tergantung pada situasinya. Hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang diberikan pada Allah, yang terbaik. Analisa situasinya dan nilailah. Sekian untuk pertanyaannya. Namaku Pendeta Sulaiman Al-Abudi dari Perguruan Tinggi Teologi. Tentang topik ceramah kali ini, persamaan antara Kristen dan Islam. Itu yang selama ini kujalani dan yang aku mengerti. Persamaan antara Kristen dan Islam. Itu yang selama ini kujalani. Apa yang dikatakan tentang perbedaan antara Yesus dan Muhammad, bahwa Yesus hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi dan Muhammad bagi seluruh manusia di dunia. Menurutku itu tidak benar. Bukan itu yang diajarkan di Injil. Dan dia bilang Yesus bukan Tuhan. Dan dia mengambil pernyataan dari Injil yang mengatakan itu. Ayahku lebih agung daripadaku. Tapi bagaimana dengan pernyataan yang dibuat Yesus yang mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ayahku dan aku satu. Dan mereka yang melihatku berarti melihat ayahku. Ada pernyataan seperti itu di Injil, seperti yang dikatakannya. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang kami percaya. Dan itu yang seluruh dunia percaya. Sudah dikatakan dari awal bahwa pertanyaan yang akan diajukan harus sesuai. Tolong. Terima kasih saudaraku. Kau dapat menanyakan apapun yang kau mau. Saudaraku mengatakan topiknya tentang persamaan antara Islam dan Kristen, tapi aku lebih banyak berbicara tentang perbedaan daripada persamaannya. Jika kau analisa ayat-ayat atau bab-bab berapa yang kukutip dari ayat-ayat Injil, apa yang kulakukan adalah menunjukkan persamaan antara Islam dan Kristen. Tapi persamaan-persamaan yang kubicarakan kali ini disebutkan dalam Injil dan Quran yang tidak diikuti orang-orang Kristen. Aku tidak akan berbicara tentang apa yang dipatuhi orang-orang Kristen oleh orang-orang yang mengaku Kristen dan mengikuti perintahnya. Sehingga dalam hal ini mungkin perbedaan antara orang Muslim dan orang Kristen. Sementara topiknya persamaan antara Islam dan Kristen. Topiknya adalah persamaan antara Islam dan Kristen. Ada perbedaan besar antara orang Kristen dan ajaran Kristen, antara kata-kata orang Muslim dan Islam. Saudara, kita ingin mengingatkan bahwa topiknya bukan persamaan orang-orang Muslim dan Kristen, tapi persamaan ajaran Islam dan Kristen. Kristen berdasarkan Injil. Jadi aku berbicara persamaan Quran dan Injil. Quran dan Injil bilang jangan makan daging babi. Orang Kristen melakukannya, Muslim tidak. Quran dan Injil bilang untuk membagikan harta. Orang Kristen tidak melakukannya, Muslim melakukannya. Quran dan Injil bilang lakukanlah khitan. Muslim melakukannya, kalian tidak. Jadi aku berbicara tentang Injil dan Al-Quran. Injil dan Al-Quran. Jadi, Isa berkata, kau harus percaya pada Tuhan. Kalian percaya Trinitas. Isa berkata, jangan menyembahku, kalian menyembahnya. Dan lain-lain. Jika kau sudah melihat kasetnya, kau pasti akan mengerti. Di dalamnya tidak ada satupun yang bertentangan antara ajaran Islam dan Kristen. Tidak. Aku mengutip hal-hal yang sama. Hal-hal yang sama. Saat aku melakukannya, aku bermaksud untuk memberikan contoh pada misionaris Kristen yang berusaha membuktikan isinya bahwa Deuteronomi 18:18 adalah ramalan tentang Isa damai bersamanya. Anda sudah mengerti, tapi Anda tidak pernah mengikutinya. Semua ajarannya. Mengerti? Tapi, jika kau analisa, tadi aku berbicara persamaan antara Injil dan Quran yang merupakan dasar agama Islam dan Kristen. Aku membuat pernyataan itu benar dan aku tetap pada kata-kataku. Bahwa tidak ada satu pernyataan pun di dalam Injil yang menyatakan bahwa Isa mengatakan sendiri kalau aku Tuhan jadi sembahlah aku. Seperti yang dikatakan Isa, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang lebih agung dari aku, kecuali ayahku, sebab aku dan ayahku satu. Semua pernyataan ini adalah referensi dari pernyataan tersebut. Pernyataan yang pertama, dalam Injil John, bab 14 ayat 6 dan 9. Kau periksalah Injil ini. Aku berbicara berdasarkan memoriku. Semua ada di Injil. Kau pendeta, atau kau adalah orang dari perguruan tinggi teologi, jika aku ingin cepat, aku punya Injil. Kau bisa mencarinya bab dan ayat yang kusebutkan tadi. Referensinya di sini. Aku akan berikan referensiku ini. Tapi kau harus tetap melihat konteksnya. Kau tidak bisa gunakan ayat tanpa konteks. Iya, benar. Anda keluar dari konteks. Akan kuberikan, juga kutipannya. Akan kuberikan. Dari memoriku kau bisa mengeceknya. Dari konteks ayat nomor 1. Dalam John, bab 14, ayat 1 dikatakan, untuk mencari konteksnya, Isa damai bersamanya berkata, di rumah ayahku, ada bermacam-macam rumah besar.
Banyak rumah besar di sana. Jika kau tidak dapat melihat, aku tidak akan katakan. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Kau tahu kemana aku pergi? Thomas mengatakan bahwa kami tidak tahu kemana kau pergi. Kami tidak tahu jalan kemana kau pergi. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa melihat ayahku kecuali aku. Dan aku setuju Isa damai bersamanya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat menghadap Tuhannya selain Isa. Saat periodenya, setiap nabi, setiap waktunya adalah jalan dan kebenaran bagi Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha besar. Saat periode Musa, Musa adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada yang menghadap Tuhan yang maha besar kecuali Musa damai bersamanya. Begitu juga Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seperti Nabi Muhammad damai bersamanya, dia juga jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi setiap nabi di waktunya merupakan jalan kebenaran. Aku setuju dengan pernyataan itu. Maksudnya bahwa jika kau mengikutiku, kau mengikuti Tuhan yang maha besar. Dialah jalannya. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa kau belum melihat Tuhan. Kemudian Isa damai bersamanya berkata, lebih baik kau melihatku yang sudah pernah melihat Tuhan. Lebih baik kau melihatku dan melakukan perintahku. Berarti kau mengikuti perintah Tuhan. Lebih baik melihatku yang sudah melihat Tuhan. Kau lihat konteksnya. Kesaksian pertama konteksnya. Bahwa ayahku mempunyai banyak sekali rumah-rumah besar. Sesuai konteks berarti ia berbicara pada Tuhan. Jelas disebutkan, jika kau membaca konteks yang ingin diketahui, dalam konteks penyerahan diri, jika kau mengikutiku, akulah jalan kebenaran. Jika kau mengikuti ajaranku, kau mengikuti ajaran Tuhan yang maha besar. Sama dengan nabi yang kau ikuti ajarannya, kau mengikuti ajaran Tuhan secara tidak langsung menerima tanpa keberatan terhadap pernyataan ini. Pernyataan yang berikut, yang disebutkan oleh penanya tadi, aku dan ayahku adalah satu. Ada di dalam John bab 10 ayat 30. Kau bisa periksa, dalam John bab 10 ayat 30, aku dan ayahku satu. Kembali, aku gunakan konteksnya. Sesudah konteks yang kau katakan, yang kau percayai. Apakah Isa damai bersamanya itu Tuhan atau bukan? Jika kau baca konteksnya, Avante ayat 1, 2, 3. Injil John bab 10 ayat 23 mengatakan bahwa Isa memasuki kuil Sulaiman. Isa damai bersamanya memasuki kuil Sulaiman. Ayat 24 mengatakan bahwa semua Yahudi mengelilinginya dan berkata, berapa lama kau membuat keraguan? Jika tidak dikatakan secara jelas sesuai dalam versi King James dari Injil, ayat 25 mengatakan, aku mengatakannya tapi kau tidak percaya. Semua yang kulakukan atas nama ayahku, mereka jadi saksi atas aku. Semua yang kulakukan atas nama ayahku, mereka jadi saksi atasku. Ayat 25. Ayat 26 sudah kukatakan kau tidak percaya karena kau bukan dombaku. Ayat 27 mengatakan bahwa dombaku, mereka menyembuhkanku. Aku tahu mereka mengikutiku. Ayat 28, bahwa aku berikan kehidupan abadi yang lebih baik yang tidak akan hilang. Tidak seorang pun dapat menancapkannya pada tanganku. Ayat 29, ayahku memberikan padaku lebih agung dari semuanya. Tidak seorang pun dapat menancapkannya pada tangan ayahku. Ayat 28 mengatakan, tidak seorang pun dapat menancapkan pada tanganku. Ayat 29 mengatakan, tidak seorang pun dapat menancapkannya pada tangan ayahku. Ayat 30, aku dan ayahku adalah satu. Jadi jika kau baca konteksnya, tidak seorang pun dapat menancapkannya pada tanganku. Tidak seorang pun dapat menancapkannya pada tangan Isa damai bersamanya. Ayat 29 mengatakan, tidak satu pun yang dapat menancapkan pada tangan ayahku. Ayat 30, aku dan ayahku satu. Dalam konteks yang ingin diketahui, dengan sengaja Isa dan Tuhan yang Maha Besar adalah sama. Ayahku adalah dokter medis. Sebenarnya aku juga dokter medis. Aku dan ayahku adalah satu. Apa maksudnya kami satu orang? Tidak, maksud dari aku dan ayahku adalah satu karena kami sama-sama dokter. Dalam profesi kami dokter medis. Tapi bukan berarti kami satu orang. Dalam profesi. Ini sangat jelas. Seseorang mengatakan tidak. Ini satu arti dari satu orang. Aku bilang oke. Jika kau baca lebih jauh dalam John, bab 17 ayat 21 dikatakan, ayahku berada di dalamku. Dan aku di dalamnya. Bersama kami menjadi satu sama seperti tadi. Kami berdua satu. Jika kau baca John bab 17 ayat 21 lebih jauh dikatakan, ayahku berada di dalamku, aku berada di dalammu. Dan secara lebih luas dikatakan, bahwa kita semua adalah satu. Jika kau mengatakan satu, kau harus percaya pada 14 Tuhan. Tuhan yang Maha Besar, Yesus Kristus dan seluruh perangkatnya. Jika kau baca manuskrip yang asli, saudara, yang digunakan di sini adalah sama dengan yang terdapat dalam Injil John bab 10 ayat 30 yang berkata bahwa aku dan ayahku satu. Sama dengan yang dikatakan dalam John bab 17 ayat 21. Sama, ayahku dalam diriku, aku dalam dirimu. Kita satu. Ayat 23 mengatakan, aku ada di dalammu. Kita satu. Satu lagi yang sama. Kata-kata yang sama. Dalam konteksnya berarti Tuhan yang Maha Besar, Yesus Kristus dan yang lainnya. Kebenaran yang sama, pesan yang sama, kalau mereka satu.
Tapi jika kita tidak mengakuinya, berarti kita akan merubah Trinitas menjadi konsep 14 Tuhan. Tuhan Yesus Kristus dan ke-12 muridnya. Kau membaca konteksnya, tapi kau tidak setuju dengan konteksnya. Bahwa mereka adalah satu, berarti kita percaya ke-12 murid Isa adalah Tuhan. Kau baca lebih jauh, ayat 31. John bab 10 ayat 31 sesudah Isa berkata, aku dan ayahku satu. Orang Yahudi mengambil batu untuk melemparinya. Kau tahu, mereka tahu. Orang Yahudi ingin membunuhnya untuk menyingkirkannya. Lihat, orang Kristen menuntut definisi. Orang Yahudi menuntut penebusan. Kristen menuntut penebusan. Yahudi menuntut definisi untuk menyingkirkannya. Ayo bunuh dia, mereka jadi punya alasan untuk membunuhnya. Dan diberikan jawaban. Isa damai bersamanya mengatakan, masih banyak pekerjaan baik yang belum ditunjukkan ayahku. Yang mana yang membuatmu melempariku? Ayat 32, kau bisa lihat. Ayat 32, pekerjaan baik yang mana yang membuatmu melempariku? Dan ayat 33 orang Yahudi menjawab, kami tidak melemparimu karena pekerjaan yang baik. Kami melemparimu karena kau menjadi laki-laki yang diberkati. Kau menuntut definisi. Tapi Isa menghalaunya dengan ayat 34 dan 5 dalam Injil John bab 10. Dikatakan, tidak disebutkan dalam kitabmu bahwa aku Tuhanmu. Dan pada orang-orang yang didatangi kalimat-kalimat Tuhan. Jika kau katakan orang itu Tuhan, kitabmu tidak menulisnya. Orang yang didatangi kalimat-kalimat Tuhan. Jika kau menyebutnya Tuhan, kitabmu tidak menulisnya. Dan jika kau melihat dalam Sam, bab 82 ayat 6 dikatakan bahwa dialah Tuhan. Jika kau baca konteksnya, Isa damai bersamanya tidak ada yang menyebutnya definisi. Dia tidak mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia hanya pembawa pesan Tuhan yang maha besar. Sekian jawabannya. Jika kau tidak puas, silakan sampaikan pada moderator. Aku rasa Anda menggunakan Injil hanya untuk kepentingan Anda saja. Jika aku salah, maka orang-orang Muslim akan, saudara. Seseorang yang mencari pengampunan. Dan Anda lebih memilih yang lain dibanding. Saudara, kita akan sampai ke sana, tapi pertama, kita membicarakan definisi. Sesudahnya baru pengampunan, dan aku tidak akan pergi. Tenang saja. Aku juga ingin tahu. Ya, kita akan sampai pada Matius bab 9. Pertama-tama, apa kau setuju bahwa Isa damai bersamanya tidak mengatakan definisi? Jika kau percaya, berarti kau setuju dengan 14 Tuhan. Kau bilang aku salah tentang Injil, aku terbuka untuk koreksi. Jika manusia dapat berbuat salah, begitu juga aku. Injilnya yang mengatakan padaku pada Dr. Zakir Naik, kau telah salah mengerti tentang Injil, bukan ini, tapi yang itu. Tapi, hanya jika aku salah, di dalam Islam kami percaya, kau harus memberikan bukti. Aku mengatakan kau salah, aku memberikan bukti, sesuai bab 1 dalam konteks. Kalau kau katakan aku salah, konteksnya kau menggunakan alasan yang salah. Ini Injil, bukalah. Ini buktinya, bukalah. Kalau aku salah, aku siap dikoreksi. Jangan hanya mengatakan kalau aku salah. Bahkan jika seseorang berbuat salah, aku tidak bisa begitu saja mengatakan kau salah. Aku harus memberikan alasan. Aku sudah memberikanmu konteks tadi. Jika menurut pengertianku tentang Injil salah, kau sebagai seorang ahli teologi. Kau ahli teologi, aku setuju. Aku memang mencari orang semacammu. Kau sebagai ahli teologi. Harusnya kau katakan, Zakir, konteksmu salah. Seharusnya tidak seperti itu. Tunjukkan, aku sudah memberimu referensi. Kita baru menuju bab pengampunan. Apa kau tidak punya keraguan terhadap John bab 8 ayat 30? Aku tidak setuju dengan perbedaannya. Aku tidak setuju. Apa yang tidak kau setuju? Aku tidak setuju dengan perbedaannya. Baiklah, itu bukan masalah. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Tolong dekati mic. kata bahwa Lebih dekat lagi, tolong. yang mengatakan Yesus membawa kepada kehidupan abadi. Yesus mengatakan untuk menjaga perintah-perintahnya. Benarkah? Iya. Ada beberapa masalah. Ayat tersebut tidak berhenti di sana. Ya, sudah aku katakan. Dan orang berkata, aku sudah menjaga semua perintah itu selama hidupku. Kemudian Yesus berkata, kau akan mempunyai lagi semua milikmu. Dan kemudian kau akan datang mengikutiku. Apa maksudnya? Jika kau ingin hidup abadi, ikutlah aku sekarang. Bukankah sudah kukatakan tadi? Iya, itu memang benar. Tapi Anda menggunakannya untuk kepentingan Anda sendiri. Ini tidak benar. Saudara, aku sudah berikan konteksnya. Aku juga tahu konteksnya. Dalam Matius bab 19 ayat 16 di dalamnya, dikatakan Isa damai bersamanya. Dia mengatakan, oh Tuhan, apa hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hidup yang abadi? Ayat selanjutnya mengatakan, tidak ada satupun yang baik. Satu-satunya yang baik, hanya Bapa di surga. Jika kau ingin kehidupan abadi, jagalah perintah Tuhan. Aku memulainya. Itu pengampunan, bukan arti konteksnya yang berubah. Artinya tidak berubah, itu tetap sama. Jika artinya tidak sama, berarti konteksnya tidak akan diberikan, saudara. Ayat nomor 18 sampai 20. Dia berkata,
Aku menjaga perintah-perintah itu. Jadi sekarang dia mencari surga. Bagaimana kau mencapainya? Jadi dia katakan, aku ingin melakukannya. Akan kulakukan lebih lagi. Aku menjaga perintah-perintahnya. Jadi Isa mengatakan, jual pakaianmu dan jual barang-barangmu. Disebutkan dalam Injil. Jualah semuanya. Anda meninggalkan satu hal. Dan satu hal itu adalah yang harus Anda katakan. Berikan pada si miskin dan ikuti aku. Aku mengutip dari Injil yang mengatakan, serahkan barang-barangmu dan ikuti aku. Dia tidak berpikir kalau itu sulit. Untuknya, ikuti aku. Bahkan Nabi berkata, ikuti aku. Quran mengatakan untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Apakah itu berarti Nabi Muhammad mempunyai definisi ketuhanan? Tidak. Setiap orang harus mengikuti Nabi mereka. Tidak ada yang sulit. Musa bilang ikuti aku. Muhammad bilang ikuti aku. Damai bersama mereka. Kau mencintai, ikuti nabimu. Mencintai Allah, mencintai Rasul. Mematuhi Allah, mematuhi Rasul. Itu yang dikatakan Al-Quran. Mengikuti nabimu bukan berarti menuntut definisi ketuhanannya. Artinya, kita harus mengikuti nabi yang dikirim oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak bilang, sembah aku. Dia bilang, ikuti aku. Dia tidak bilang kalau dia disalib. Jika mengikutinya, kita mengikuti perintah-perintahnya. Berdosa, mematuhi perintahnya. Dan ikuti aku, tidak berdosa. Orang-orang datang karena ingin tahu. Isa damai bersamanya mengatakan untuk mengikuti ajarannya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan kau akan masuk surga. Mereka tidak harus percaya kalau aku Tuhan baru mereka masuk surga. Kuharap itu jawabannya. Baik, terima kasih. Demikianlah jawaban atas pertanyaan Pendeta Sulaiman Al-Adabi. Kalau ada lagi saudara atau saudari yang ingin bertanya, sebutkan nama dan pekerjaan Anda. Ayo, dipersilakan saudari yang di pojok sana, silakan bertanya. Aku Siti Thomas dari Redline. Dapatkah beliau menjelaskan sekali lagi konsep dari sebutkan nama. Siti Thomas? Siti Thomas. Yes. Baik, silakan. Dapatkah beliau menjelaskan konsep dosa asli? Saudari kita bertanya tentang konsep dosa asli. Islam benar-benar tidak percaya konsep dosa asli. Dalam Islam kita percaya setiap bayi terlahir tanpa dosa. Quran mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripada orang lainnya. Tidak ada orang yang lebih baik dari orang lainnya dan Quran mengatakan di mana-mana. Menyangkut konsep dosa asli yang diajarkan gereja. Apa yang dikatakan Injil akan kukatakan. Aku mempelajari perbandingan antar agama. Kedua-duanya aku mengajar. Aku ingin gereja melihat ini, bahwa Hawa, ibu kita tercinta, dia merayu Adam untuk makan apel surga. Kau akan temukan cerita ini di buku Genesis, bab 3, bahwa dia merayu Adam untuk memakan buah terlarang. Karena itu, setiap manusia terlahir dalam dosa. Dalam Quran, cerita Adam dan Hawa damai bersamanya disebutkan, bahwa tidak ada satu ayat pun dari Quran yang menyalahkan pada Adam saja. Jika kau baca surat Al-A'raf bab 7 ayat 19-27, dikatakan bahwa Adam dan Hawa melakukan beberapa kali kesalahan. Dikatakan, mereka tidak mematuhi Tuhan yang Maha Besar. Keduanya tergoda dan keduanya dimaafkan. Keduanya tidak disalahkan karena memakan buah kuldi. Tidak ada satu ayat pun dalam Quran, tidak satu pun tentang Hawa damai bersamanya. Tapi ada satu ayat dalam Quran yang berbicara tentang Adam alaihissalam. Dalam surat Taha bab 21 ayat 121 dikatakan bahwa Adam damai bersamanya tidak mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau baca keseluruhan di Al-Quran, keduanya baik Adam dan Hawa disalahkan. Tapi di Injil, kesalahan hanya diberikan kepada Hawa, Allah bersamanya. Disebutkan bahwa dia merayu Adam untuk mengambil buah itu. Jika kau lihat Genesis bab 3 ayat 3 dikatakan, Tuhan yang Maha Besar berkata bahwa kau wanita, kau harus punya gambaran rencanamu. Untuk selanjutnya, dia hamil itu hukumannya menurut Injil, karena Hawa tidak mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau bandingkan Quran mengatakan dalam surat An-Nisa bab 4 ayat 1, hormatilah wanita yang sedang hamil. Surat Luqman bab 31 ayat 14, Al-Ahqaf bab 46 ayat 158 dikatakan, kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik pada orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah. Dan kehamilan sama sekali tidak terdapat di dalam Injil. Kembali pada dosa asli. Mereka bilang, sejak Hawa merayu Adam untuk memetik buah terlarang, sejak itulah manusia terlahir berdosa. Sekarang aku ingin bertanya, apa Hawa bertanya padaku sebelum memakan buah itu? Jika aku katakan silakan Hawa, maka aku bertanggung jawab. Apa Adam damai bersamanya bertanya, bolehkah aku makan buah terlarang? Karena mereka tidak bertanya padaku, bagaimana mungkin aku bertanggung jawab? Tidak logis aku bertanggung jawab. Jika mereka bertanya pada manusia untuk meminta izin sebelumnya, maka kita semua bertanggung jawab. Tentu saja, kau tidak mungkin bertanggung jawab. Tapi orang Kristen mengatakan, kita bertanggung jawab.
Karena Eva dan Adam tidak patuh padanya saat makan buah itu, jadi manusia semuanya berdosa. Dan karena itu, mereka bilang, Tuhan yang maha besar, dia berikan anaknya untuk kita sebagai sebuah pengorbanan. Seperti dalam John, bab 3 ayat 60. Tuhan menjatuhkan tudungnya, hanya diberikan pada anaknya. Siapa yang tidak percaya padanya akan mati bersamanya. Sekali lagi, ini hanya komentar yang dapat kuberikan. Dan ini bukanlah kata-kata asli yang terdapat dalam naskah asli untuk mengikat pelajar-pelajar Kristen agar mereka terkesan. Mereka bilang kata-kata itu terdapat dalam naskah aslinya. Jika kau analisa apa yang gereja katakan, setiap manusia yang dilahirkan itu berdosa, jiwa dan rohnya akan mati. Kalau kalian tidak percaya, ini terdapat dalam Injil bab 18 ayat 20 bahwa jiwa akan mati. Akhir dunia akan datang. Jika saudari membaca Injil, roh dan jiwa akan mati. Kau bisa melihatnya dalam Injil Gil bab 18 ayat 20 telah dikatakan di sana. Roh dan jiwa akan mati. Kebenaran dari yang benar akan bersamanya. Seorang ayah tidak akan kenal pada anaknya, seperti halnya anak pada ayahnya. Sekali lagi saya katakan, Injil mengatakan jiwa akan mati. Ayah tidak akan berada bersama anaknya. Sang anak juga tidak akan mendatangi ayahnya. Kebenaran dari yang benar akan bersamanya, kelemahan dari yang lemah akan bersamanya. Tapi jika yang lemah berbelok menuju jalur yang benar, dia tidak akan mati. Kata-kata itu melengkapi kalimatnya. Bahkan menurut Kristen, sekalipun dosa itu bukanlah warisan, jika gereja katakan itu warisan berarti bertentangan dengan Injil. Jika kau mengikuti ajaran Kristen, kau harus mengikuti yang ada di sini. Jika seorang Muslim mengatakan bagaimana memperlakukan wanita, bukan berarti Islam mengatakan hal yang sama. Untuk mengetahuinya, kau bisa membacanya dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu, jika kau membaca Injil, tidak ada tertulis tentang dosa asli. Karena di Injil dikatakan, sang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung dosa anaknya. Ini tertulis. Jika sang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya, bagaimana bisa ia terlahir dengan dosa? Dalam Islam, setiap anak terlahir maksum, tidak berdosa. Bahkan setiap anak yang terlahir dalam keluarga Kristen, keluarga Hindu atau keluarga Muslim, Nabi kita yang tercinta mengatakan, setiap anak yang terlahir ke muka bumi itu polos. Dalam agama yang benar, dia terlahir murni. Kuharap itu menjawab pertanyaan. Saya rasa itu bisa menjawab pertanyaan Anda, Nona. Dan kalau ada saudara Muslim yang ingin bertanya, kalau tidak, kami akan berikan kesempatan kali ini kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Apakah ada saudara Kristen yang ingin bertanya? Apakah ada saudara Kristen? Silakan bertanya tentang topik hari ini, persamaan antara Islam dan Kristen. Ya, silakan. Mohon bertanya, jangan malu-malu. Tolong sebutkan nama Anda. Namaku Slamanda. Aku adalah kepala sekolah teologi di sini. Aku sangat menghargai pengetahuanmu tentang kedua kitab. Dan aku ingin meminta kepada saudara-saudara Kristen, juga saudara-saudara Muslim, juga saudari-saudari untuk lebih dalam, masuk lebih dalam tentang subjek ini, dan bukan hanya mengutip dari kitab-kitab. Kedengarannya akan lebih bagus, dan di saat yang sama kita bisa mempelajari teks lebih dalam dengan dialog. Bukan bertengkar mempertahankan pendapat. Bukan hanya itu. Menurutku itu akan membantu kami berkaitan dengan masalah tentang definisi Isa, di mana ada kutipan lainnya juga berasal dari Injil. Terkadang untuk mempertahankan pendapat kami semua harus membuat interpretasi sesudahnya. Misalnya bagaimana menurut Anda tentang Purlog dalam buku John. Contohnya kata-kata menjadi daging, kata-kata menjadi manusia. Di mana kami mempunyai konsep tentang inkarnasi Isa. Kata-kata adalah Tuhan, logos, konsep logos. Aku hanya hanya untuk bertanya agar menerangkan hal ini. Saudara kita meminta aku tidak memberikan kutipan. Hal yang lain aku setuju. Tapi untuk masuk dalam kutipan tentang ayahku dan aku satu adalah hal penting. Melihat konteks lebih penting sehingga mereka akan tahu definisi tentang Isa. Saudara kita punya kutipan yang bagus dan masih ada banyak yang lainnya. Aku berikan konteksnya. Saudara kita mengambil kutipan dari buku John. Referensi ayat 1, bab 1 ayat 1. Buku John. Kata-katanya adalah kata Tuhan. Kata-kata Tuhan. Bukan begitu. Maksud saya adalah kata-kata menjadi daging dan kata-kata menjadi Tuhan. Maksud saya kata-kata pada awalnya. Katakan kedua temannya. Di awal katanya. Kata-kata Tuhan. Jadi ada dua kutipan. Kata-kata yang menjadi daging dan kata-kata yang berarti Tuhan. Jadi aku akan mulai dari ayat 1 sampai ke ayat 12. Akan kumulai dengan John bab 1 ayat 1. Aku mengutip. Di awal kata dari Tuhan. Kata-kata bersama Tuhan di awal dunia.
Kata-kata bersama Tuhan, kata-kata Tuhan, kata-kata adalah bersama Tuhan. Di awal kata-kata bersama Tuhan dan kata-kata adalah Tuhan. Ini kutipan yang sangat bagus. Kalau kau membaca Injil, kau tidak mengerti harus masuk ke dalamnya dan saudara kita tadi menolongmu. Naskah asli orisinil itu adalah Yunani, kesaksian baru, di mana Isa damai bersamanya bicara dengan bahasa Hebrew, tapi selama waktu itu Yunani, tidak dengan kata-kata milik Isa sendiri dalam bahasa Yunani. Jika kau pergi ke Yunani, kau akan mengerti pada permulaan kata. Kata-kata yang tadinya bersama Tuhan. Kata-kata adalah Tuhan. Pertama kali Tuhan muncul adalah jika kau katakan kata-kata adalah Tuhan, hanya sebagai elemen. Kata-kata adalah Tuhan berarti. Kata-kata adalah Tuhan, kapanpun kalian perlu, kalian bisa menukarnya. Pertama kali adalah kata-kata, berarti merupakan awal dari Tuhan. Kata-kata bersama Tuhan menjadi Tuhan bersama Tuhan. Tidak masuk akal Tuhan bersama Tuhan. Di awal terjadinya kita, awal terjadinya Tuhan. Tuhan bersama Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan. Tidak masuk akal. Aku setuju bahwa kata itu mungkin saja Tuhan. Dan jika kau ingin merubah katanya, dan mengganti kata-kata dengan kata Tuhan di awalnya, maka akan menjadi Tuhan. Tuhan bersama Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan. Tidak masuk akal. Akan sulit dimengerti jika mengikuti kata-kata saudari kita. Jika kau baca yang aslinya, bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk istilah itu di awal adalah kata. Yang kata bersama Tuhan, kata bersama Tuhan, kata Tuhan yang pertama, Hotios. Hotios, berarti Tuhanmu dengan huruf T besar. Hotios. Yang kedua, kata adalah Tuhan, Dontios. Jika kau bertanya pada orang Yunani, Dontios berarti Tuhan dengan huruf kecil. Huruf kecil yang ada di sana berarti kata sifat. Yang pertama adalah Hotios, yang kedua Dontios. Kalimat yang diawali kata yaitu Tuhan yang maha besar dengan huruf T besar. Dan kata Tuhan dengan huruf T kecil. Tapi jika kau membaca Injil, kalimat mana yang menggunakan huruf T besar? Siapa yang bersalah? Bukan Tuhan yang maha besar. Penterjemahnya, dia yang salah. Kata pertama dalam bahasa Yunani adalah Hotios, yang kedua Dontios. Kenapa keduanya menggunakan huruf besar? Pada siapa Anda bicara? Maaf kalau aku bicara begini. Tapi jika kau pergi ke Yunani dalam naskahnya, kata pertamanya Hotios, kata keduanya Dontios. Jadi dikatakan di awal dengan kata bersama Tuhan, Tuhan yang maha besar. Dan kata adalah Tuhan merupakan pembawa pesan. Quran mengatakan bahwa Isa adalah kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan pembawa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi mempunyai pesan dari Tuhan. Kami tidak akan membantahnya. Jika dianalisa, aku tidak akan keberatan jika dikatakan bahwa Isa adalah Tuhan dengan huruf T kecil. Dan di dalam kesaksian lama dikatakan, jika kau baca, bahwa Musa berpikir dia adalah Tuhan. Tuhan dari Fir'aun, yang dimaksud adalah definisi. Dia dikirim oleh Tuhan sebagai pembawa pesan, tapi dari naskah yang asli. Di sana, diterjemahkan secara benar sebagai Tuhan dengan huruf T kecil. Tapi jika kau baca konteksnya, kau tidak akan mengerti, saudara, bahwa di sana disetujui kebenarannya. Dikatakan bahwa Isa damai bersamanya adalah Tuhan dengan huruf T kecil. Isa damai bersamanya adalah kata-kata Tuhan. Dan kata menjadi dagingnya. Iya, para nabi datang kembali sebagai daging. Para nabi terdiri dari darah dan daging. Isa damai bersamanya menyatakan secara jelas. Jika kau lihat dalam buku Luk tentang ruangan di atas, bisa dilihat di bab 34 ayat 36 dia berkata, Assalamualaikum. Damai bersamamu, bahasa Hebrew, Assalamualaikum. Mereka bilang dan orang-orang terkejut. Mereka pikir Isa sudah disalib. Dan mereka tidak percaya. Dia bilang bahwa, sentuh aku dan lihat. Pegang tangan dan kakiku dan lihat. Roh tidak punya darah dan daging seperti aku. Jadi dia daging, aku setuju. Sentuh tangan dan kakiku dan periksalah. Roh tidak mempunyai darah dan daging. Ini membuktikan bahwa dia bukan roh. Dia daging. Dia tidak disalib. Dia hidup. Dan dia bilang, gue punya makanan. Mereka memberikannya. Kemudian dia memakannya. Untuk membuktikan apa? Bahwa dia bukanlah Tuhan. Isa tidak disalib. Dia hidup. Hanya orang yang mirip. Jadi aku setuju dengan Anda jika membaca konteksnya. Dan jika kemudian terdapat perbedaan pendapat, kembali pada teks aslinya dan teks aslinya akan menunjukkan kebenaran. Itulah jawabannya. Maaf. Saya tidak bermaksud membantah pendapat Anda. Karena pada konteks yang sama yang dikatakan Thomas, mempunyai perbedaan antara rajaku dan tuanku. Kau lihat, kita bisa terus berdiskusi tentang ini. Aku mempelajari bahasa Hebrew dan juga Yunani. Aku bertanya dari konteks tersebut. Ayo silakan. Saudara hanya memberikan 2 kutipan. Kau bisa memberikan 100. Maksudku sebelumnya untuk kutipan yang pertama. Apa kau setuju atau tidak? Saudara yang tadi memberikan 3 kutipan dan aku menjawab 3. Kau memberikan 2, aku menjawabnya apa? Hingga kau puas. Apa kau setuju? Apa kau setuju bahwa yang pertama adalah Hotios? Kau setuju? Iya.
Atau Aku tidak? setuju, aku setuju. Apa arti dari Hotios dalam bahasa Yunani? Yang lain tidak tahu bahasa Yunani. Hotios berarti. Ya, apa Aku benar. itu? Baiklah, biar orang-orang tahu kalau saudara Zakir tidak berbohong. Kau tidak berbohong. Setuju, kalau kita ke kutipan berikutnya. Lihat, ada ribuan ayat dalam Injil. Kita diskusikan semuanya. Tapi sebelum menuju yang baru, paling tidak, apa kau setuju dengan kutipan yang pertama? Kalau tidak, katakan saja tidak. Sebaiknya kau katakan saja, saudara Zakir, Hotios artinya bukan Tuhan. Dia salah. Aku bukan orang Yunani. Kalau kau katakan salah, kita tidak akan masuk pada kata berikutnya. Kita datang kemari bukan untuk berkelahi. Kalau aku salah, aku akan merubahnya. Kita akan melakukan dialog lagi. Kita tidak akan berkelahi untuk pepesan kosong. Kita kemari karena Quran mengatakan, Ta'allaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Carilah pegangan yang umum untukmu dan untukku. Jika aku bersalah, aku berubah. Kita harus sampai pada dasar yang sama. Saudara kita sudah menyampaikannya pada awal pembicaraan kita. Dalam surat Al-Ma'idah bab 5 ayat 82. Musuh paling kuat bagi orang-orang muslim yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tapi yang paling dekat persahabatannya adalah orang Kristen. Kami mencintai kalian. Jika ada perbedaan, mari kita bicarakan hal itu bersama-sama. Kau membuat pernyataan, kutipan yang pertama sudah diklarifikasi, dan aku ingin berkomentar tentang kata-kata. Ya Tuhan, ini yang disetujui. Jika kau, ya Tuhan ya Raja, jika kau membaca pernyataan, seperti misalnya, jika seseorang mendatangiku dan mengatakan padaku seperti, Saudara Zakir, dia bilang, kau terlambat, kau harus mengakhiri. Ya Tuhan, ini sudah jam 12, apa itu berarti aku memanggil Tuhan? Jika kau baca konteksnya, ini penting. Jika kau baca konteksnya, lihat lagi. Isa damai bersamanya berkata, jangan panggil aku Tuhan, dari mana perintah memanggil aku Tuhan berasal? Saat seseorang memanggilnya, Tuhanku, dia tidak setuju. Dia tidak bilang, ya aku Tuhan. Kalau ku bilang, ya Tuhan sudah terlambat, itu tidak berarti aku memanggilnya. Dia akan mengerti, kemudian ku bilang, ya Tuhan, sudah sangat terlambat. Jadi istilah ya Tuhan, bagi Isa damai bersamanya. Dia tidak bilang kalau aku harus katakan ya Tuhan terhadapnya. Isa tidak membuat pernyataan itu sedikit pun. Ini pernyataan Thomas. Ini tidak memenuhi kriteria tantangan yang dapat kuikuti. Tantanganku adalah, tidak ada satupun pernyataan yang meyakinkan dalam Injil yang lengkap, di mana Isa damai bersamanya secara pribadi mengatakan sendiri bahwa dia Tuhan. Sembahlah aku. Ayahku adalah satu. Dia yang melihatku melihat ayahku. Tidak seorang pun dapat bertemu ayahku kecuali aku. Itu semua dari Isa. Isa damai bersamanya. Semua itu pernyataan Thomas. Aku memberikan konteksnya, tapi bukan Isa damai bersamanya. Ini hanya sekedar penjelasan. Itu jawabannya. Sebagai penutup, Dr. Zakir Naik akan menjawab satu pertanyaan terakhir dari saudara-saudari yang Kristen, dan setelah itu kita tutup acara ini. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Silakan saudara-saudari. Iya, silakan. Aku Sonia Surenda dari Sindelasius. Anda bilang Isa hanya untuk orang-orang Israel. Muhammad datang untuk manusia. Kita orang Muslim dan Kristen percaya akan kebangkitan Isa. Kalau begitu, bagaimana saya bisa katakan kalau Muhammad lebih terakhir? Saudari kita bertanya bahwa Isa damai bersamanya hanya diperuntukkan di waktu itu saja dan Muhammad untuk selamanya. Bagaimana jika Isa datang lagi? Jika ia kembali lagi, Muhammad SAW bukan nabi terakhir dan aku tidak setuju. Jika Isa datang kembali di hari kebangkitannya, tidak kurang dari 70 hadis saudariku. 70 tempat dalam hadis yang menyebut Isa akan datang dan disebutkan juga di dalam Injil bahwa Isa damai bersamanya akan datang kembali. Quran juga mengatakan dalam surat Al-Ahzab bab 33 ayat 40, "Makana Muhammadun aba ahdim min rajalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah ayah dari anak-anaknya. Dia adalah Nabi Allah, penutup nabi-nabi. Keduanya benar. Bagaimana? Keduanya bisa benar. Karena Isa damai bersamanya, dia akan datang lagi. Kenapa dia datang lagi? Dialah satu-satunya nabi yang dibangkitkan kembali. Tidak satupun nabi Allah Subhanahu wa taala yang dibangkitkan kembali. Quran surat An-Nisa bab 4 ayat 158 dikatakan, Isa damai bersamanya telah diangkat Allah. Ayat 157 dikatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihahu. Walaupun dia dibunuh atau dia disalib, sebenarnya itu hanya penglihatanmu. Bahkan untuk kaumnya sendiri, penuh keraguan-raguan, illa tibazan, hanya untuk mengikuti saja. Wa ma qataluhu yakina, tentang keyakinan bahwa dia tidak dibunuh. Ayat 158 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Isa kepadanya. Kita setuju itu. Bahkan Injil mengatakan hal yang sama. Baik Injil maupun hadis. Kita kembali lagi. Bahwa mereka percaya alasan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa kepadanya. Karena dia satu-satunya Nabi Tuhan yang maha besar. Yang mana pengikutnya berpikir definisinya. Tidak ada Nabi lain. Adam, Nuh, Musa, Ibrahim, Ishak, Ishak,
Sulaiman damai bersama mereka semua. Tidak ada satupun pengikut yang mengklaim bahwa dia mengakui bahwa dirinya seorang nabi. Satu-satunya nabi yang mengikuti sampai saat ini yang mengklaim tentang definisi hanyalah Nabi Isa damai bersamanya. Quran Surat Al-Ma'idah bab 5 ayat 116 mengatakan bahwa, "Ya Tuhanku, kau saksinya, aku tidak pernah menyuruh mereka menyembahku. Tapi ku bilang, A'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanmu dan Tuhanku." Isa damai bersamanya akan datang untuk bersaksi pada pengikutnya yang menuntut definisinya, mengatakan bahwa dia tidak butuh definisi saat dia datang bukan sebagai nabi. Nabi sudah berakhir. Dia datang untuk ajaran baru. Isa damai bersamanya tidak datang untuk ajaran baru apapun. Quran Surat Al-Ma'idah bab 5 ayat 3, bahwa pesan yang disampaikan padamu sudah lengkap. Allah berfirman bahwa pesan yang disampaikan padamu sudah lengkap dan telah kuridhoi Islam setelah wahyu-wahyunya. Tidak satupun yang mengajarkannya lagi. Tidak akan ada orang yang menerima wahyu lagi. Saat kebangkitan Isa damai bersamanya, dia akan datang sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Pengikut Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita jadi Muslim, dia sudah jadi Muslim. Dia bukan datang untuk ajaran baru. Kau dapat membaca pesan yang sama di dalam Injil. Injil mengatakan saat kebangkitannya, oh Tuhan, apa kita tidak tahu nama keajaibannya itu dalam kebangkitannya? Keajaiban, banyak keajaiban. Mereka bilang, oh Tuhan, apa mereka tidak bertanya-tanya keajaiban itu mempunyai nama? Isa damai bersamanya berkata, aku bahkan tidak mengenalmu, cepat kau pergi dari sini. Aku tidak bohong. Dalam Injil dikatakan bahwa Isa di hari kebangkitan mengatakan, kalian yang mengingkar, aku bahkan tidak mengenalmu. Bahkan orang-orang yang berkerumun, pergi dari sini. Siapa yang mengatakan? Orang Muslim? Hindu? Dia katakan sendiri pada orang Kristen, kami bertanya-tanya tentang keajaiban atas namamu. Injil mengatakan itu. Isa mengatakannya di hari kebangkitannya. Pergilah dari sini orang-orang yang ingkar, aku bahkan tidak mengenalmu. Di hari kebangkitannya dia akan datang untuk bersaksi di depan pengikutnya. Aku tidak pernah menuntut definisi dan aku akan mengatakan, A'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, bagimu dan bagiku Allah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama Komite Penerimaan seluruh masyarakat Menggu, saya berterima kasih pada Dr. Zakir Naik, begitu juga semua anggota yang datang dari seluruh pelosok Bombay untuk mengikuti ceramah dengan topik persamaan antara Kristen dan Islam. Saya juga berterima kasih pada Tuan Yusuf Nurani yang juga ipar dari dokter untuk kesediaannya selalu mensupport dan atas kedatangannya untuk mengikuti topik yang menarik ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh organisasi yang sudah membantu dan memberi banyak hal dalam aktivitas mereka sehingga banyak orang yang dapat merasakan hasil dari yang mereka perbuat. Saya juga berterima kasih pada auditorium dan keamanan dan seluruh peserta mereka yang diberi kesempatan untuk berada di sini. Akhirnya, saya berterima kasih pada saudara-saudari, juga para pendeta, dan saudara-saudari yang merespon dan juga membantu terlaksananya acara ini dengan sukses dan aman. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan yang Maha Besar memberkati kita. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.